satu tadi Sosial namanya apa? media, ada social media optimization, sama IoT, Internet of Things. Oke, boleh yuk salah satu peserta dari masing-masing kelompok untuk presentasi, kira-kira apa sih yang bisa digunakan dari desain pelatihan dari kasus yang ada di slide sebelumnya? Nah, di sini. Dari kelompok satu dulu mungkin ya, kelompok satu tadi sosial media ya, Mu, ya? Iya Mas, betul betul, sosial Ya, media. sosial media. Boleh silakan Bapak Ibu, dari sosial media, kira-kira desain pelatihan yang dirasa tepat berdasarkan CUA apa aja nih? Ya, dengan Pak siapa, Bu siapa? Boleh? Atau mau dari kelompok 2 dulu, konten kreator tadi ya? Kelompok 2 ya? Yes, betul Mas Azwan. Ya, konten kreator boleh? Kelompok 2. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok konten kreator, Oh, meskipun 5 menit terakhir baru pada berani ngomong. tapi deep ya diskusinya ya? Oke, tadi dari kasus ini, session clue-nya ini tentang komunikasi yang efektif dalam lingkungan kerja. Nah, untuk desain pelatihannya, kami menggunakan tiga, tiga metode pembelajaran ya, tiga metode yaitu menggunakan diskusi, kemudian role play, dan menggunakan game. Untuk diskusi ini kita menggunakan metode brainstorming mind map, sehingga menggunakan utilitas itu menggunakan papan, kemudian sticky notes, kertas, dan ada pencatat menggunakan program aplikasi mind map ya, mind manager, untuk mencari masalah utama. Kemudian setelah ketemu diskusi ini masalah utamanya apa, dilanjut nanti ada metode menggunakan role play. Jadi dari masalah utama ini dijadikan kasus dengan metode role play, sehingga terjadi istilahnya komunikasi dengan mendengar efektif. Karena biasanya kasus-kasus komunikasi itu terjadi bukan soal bicaranya yang kurang, tapi memang karena lebih sering karena mendengarnya yang tidak benar. Kemudian Oke, dari role play ini dengan cara biar apa istilahnya terjadi komunikasi dua arah dengan mendengar efektif ini nanti akan didapatkan apa istilahnya refleksi ya dari semua peserta kan bisa melihat yang main role play juga ya. Jadi akan ada mendorong refleksi bersama. oke, Kemudian game yang digunakan juga bisa digunakan untuk meningkatkan eh, apa membangun trust di dalam organisasi, di dalam kasus tadi tentu saja biar saling percaya itu apa, itu dengan game tebak kata atau nepuk pundak melakukan perintah secara apa berderet itu ya hah? ada tokohnya, sehingga memahami instruksi dengan mendengar aktif baik isyarat verbal maupun non verbalnya. Itu Oke, saja mungkin dari kami kelompok sosial konten media, kreator. Betul. Jadi utilitas yang konten kreator. digunakan papan, sticky notes, kemudian kertas ditambah dengan program mind map mungkin laptopnya ya. Kemudian aktivitasnya diskusi, role play, dan menggunakan game tadi. Itu saja Oke, mungkin. boleh kasih aplaus buat Pak Purnomo dan kelompoknya, keren ya. Kelompok 3 berarti ada bisnis intelligence ya, Mu ya? Iya Mas, betul sekali, ada Ya, bisnis intelijen. silakan. Dari kelompok 3 bisnis intelligence, siapa yang mau storytelling? Ya, silakan ya. Kelompok 4-nya namanya apa, Bu? IoT, Internet of Things. IoT. Ya, mungkin dari IoT udah siap nih. Kira-kira apa yang mau present? Ya, silakan. Teman-teman, dimanfaatkan sesinya. Kira-kira dari kelompok 4, IoT, apa hasil diskusinya? Kira-kira sama dengan Pak Purnomo atau berbeda? Nah, ya.
Ya, ada? Silakan, jangan malu-malu ya. Silakan ya, di-share. Kira-kira apa hasil diskusinya? Atau kelompok 1 tadi udah siap? Boleh, kalau udah siap yuk. Silahkan Bapak Ibu, dari konten kreator tadi sudah, sosial media, siapa yang mau mempresentasikan mungkin dari bisnis intelijen, Internet of Things, silahkan ya Bapak Ibu, kita sama-sama diskusi dan sharing gitu ya, sesama trainer gitu ya. Apalagi Oke. Mas Azwan nih udah banyak pengalaman juga, kita bisa sharing-sharing juga ya. Mas Azwan nanti akan memberikan feedback juga nih kepada Bapak Ibu. Gitu. Kalau dari Bu Neni dari Sidoarjo, kira-kira Bu Neni kelompok berapa, Bu? Oh, suaranya nggak keluar ya? Oh iya, di saya juga belum kedengaran nih. Coba Iya. boleh dites Bu Neni untuk suaranya? Ah ya, masih belum kedengaran ternyata. Atau boleh di chat dulu aja Bu Neni. Cek cek. Kalau dari Oke. Bu Neni apa jawabannya? Dari Pak Sefri dari Medan. Kalau dari Pak Sefri, kira-kira yang Bapak rasa tepat nih Pak untuk versi Bapak sendiri. Apa aja Pak? Nggak ada salah benar ya teman-teman ya, karena berdasarkan pemetaan kita bagaimana. Ya, silakan Pak Sefri dari Medan dibuka mic-nya. Silakan Pak. Atau boleh ke Pak Yeri Saragih. Pak Yeri tadi kelompok berapa Pak? Oh, konten kreator. Nah, menurut Bapak yang paling oke, nah apa nih? FGD, roleplay, simulasi atau apa? Halo, 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 cek. Nah, ada Bu. Apa Yang Pak? ini maaf, Coach. Ya tadi kalau saya tadi sih Simulasi Pak. Masih ketutup nih mic-nya Pak Yeri. Iya, ketutup mic-nya. Tadi ada yang raise hand ya? Atau Bu Neni udah ada suaranya? Oh, Pak Irfan raise hand tuh. Pak Irfan gimana Pak? Dari Bandung? Izin Pak, Ya, kan dari kelompok sosial media optimization. oke. Kalau dilihat dari topik, karena ini kan komunikasi ya, komunikasi di lingkungan kerja, tidak apa namanya, tidak bisa dipungkiri tentunya miskomunikasi atau masalah itu pasti ada di dalam dunia kerja atau lingkungan kerja. Mungkin menurut saya yang memang pas untuk metode tertentu, saya mengambil inisiasi untuk FGD, Focus Group Discussion, di mana di dalamnya kita bisa merefleksikan kasus-kasus miskomunikasi yang ada, sehingga kita mendiskusikan untuk pemecahan masalahnya. Oke, jadi cari akar masalahnya Pak ya? Ya, Oke, itu juga bisa digunakan Pak Irfan dan teman-teman ya. Tapi jangan lupa teman-teman, karena communication ini sifatnya adalah practical learning. Jadi setelah diskusi, setelah FGD harus juga dilanjut dengan simulasi atau role play. Nah, gitu betul. ya. Jadi biar mendalam proses belajarnya. Thank you Pak Irfan dan teman-teman Betul. semuanya yang sudah sharing. Sekarang kita lanjut ke dalam chapter kedua. Chapter kedua itu metode dan teknik dari Impactful Trainer. Nah, teman-teman, kalau kita bicara desain pelatihan, otomatis pasti desain pelatihan yang kita rancang itu harus bisa menjawab antara kebutuhan dengan output dan outcome.
Jadi sekali lagi, desain pelatihan itu adalah sesuatu yang kita rancang, tujuannya adalah mengkorelasikan antara kebutuhan dengan output atau outcome. Jangan sampai desain pelatihan yang kita rancang dan kita buat, itu nggak ketemu antara kebutuhan dengan outputnya. Sehingga efektivitas trainingnya jadi nggak kelihatan. Nah, caranya untuk memandu kita bagaimana merancang desain pelatihan secara dasar, yang pertama kita mulai dulu dengan pertanyaan why. Kira-kira dari kebutuhan yang disampaikan, menurut mappingan kita, kenapa sih pelatihan ini diperlukan oleh peserta? Nah, kita turunin, kita breakpoint. Kira-kira apa saja urgensinya? Lalu kita diskusikan kepada usernya. Dari hasil mappingan saya, urgensinya adalah ini. Kira-kira mana yang paling tepat dan paling cocok? Menggambarkan dinamika masalahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Setelah why-nya ketemu, kita lanjut ke what-nya. Setelah why-nya ketemu, dasar masalahnya ketemu, kebutuhannya ada, lalu apa topiknya yang kira-kira tepat untuk mendukung proses pelatihannya berdasarkan kebutuhan tadi. Kita tentukan topik dan temanya apa yang mau kita deliver, termasuk tujuannya, purpose-nya. Selanjutnya, pesertanya dari departemen mana, dari divisi mana, level apa saja. Nah, karena kadang-kadang berbeda levelnya, berbeda juga pendekatannya. Berbeda levelnya, berbeda juga cara penyampaiannya. Berbeda levelnya, berbeda juga activity-activity-nya. Ya. Lalu selanjutnya when, kapan pelatihannya yang terbaik untuk dilaksanakan? Apakah di weekday, di weekend? Apakah dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam? Apakah hybrid? Apakah online full online learning? Apakah offline? Atau onsite, outdoor, atau gimana? Nah, itu kita tentukan juga teman-teman ya. Begitupun untuk where-nya. Di mana nih? Apakah in-house di dalam ruangan? Apakah di luar ruangan? Apakah harus di hotel? Ataukah harus di dalam lembaga diklat? Atau di mana kira-kira? Nah, ini juga harus ditentukan di dalam merancang desain pelatihan. Lalu selanjutnya yang paling banyak itu adalah di bagian how-nya. Apa saja prinsip yang digunakan dalam mendeliver materi? Apakah prinsip pendekatannya andragogi atau pedagogi? Otomatis kalau kita orang dewasa pasti kan andragogi yang kita gunakan. Fokusnya lebih banyak kasih masalah ke peserta. Minta peserta belajar dari masalah. Nah, itu cara kita belajar kepada orang dewasa, teman-teman ya. Lebih banyak kasih study case, masalah, habis itu minta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau kita kasih masalah lewat pertanyaan. Lalu metode yang digunakan, apakah harus simulasi FGD atau fasilitasi atau coaching atau mentoring atau bagaimana? Lalu bagaimana teknik mengukur keberhasilannya? Apakah dari pre-post? Apakah dari form observasi selama training? Apakah dari project based learning atau gimana? Nah, jadi tentukan juga cara mengukur efektivitas pelatihannya. Apakah dari pre-post aja udah cukup? Apakah cuma esai? Apakah ujian praktek? Nah, apakah ujian praktek kalau komunikasi itu udah biasanya ujian praktek. Nah, gitu ya. Udah gitu juga ada pre-postnya, biasanya kalau komunikasi. Atau project based learning. Nah, biasanya kalau konten kreator, sosial media, business intelligence, IoT itu udah pasti ujungnya dari pelatihan project based learning. Dikasih proyek, dikasih tugas, diminta bikin portofolio. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah basic atau fundamental cara kita dalam mendesain pelatihan untuk menjembatani antara kebutuhan dengan outcome atau outputnya. Ya, jangan sampai nggak ketemu. Lalu yang kita gunakan di dalam mendelivery materi selama kelasnya berlangsung, kita fokus menggunakan pendekatan dari taksonomi Bloom. Karena taksonomi Bloom ini ternyata sampai di zaman sekarang itu masih sangat relevan teman-teman. Walaupun umurnya sudah tua banget ya, udah lebih dari 20 tahunan. Nah, yang kita gunakan dari taksonomi Bloom itu adalah membantu kita dalam mendesain delivery pelatihan. Kalau sebelumnya kita mendesain pelatihan secara besarnya, teknisnya gimana? Kalau taksonomi Bloom, mendesain delivery-nya. Apa yang harus kita lakukan di setiap momennya untuk menjembatani apa yang kita berikan kepada pemahaman dari peserta. Ada 6 layer dari taksonomi Bloom. Semakin ke atas, maka mengindikasikan cara berpikir dan cara belajar yang semakin tinggi.
Nah, layer paling bawah itu dimulai dengan pengetahuan atau recall specific facts yang bisa kita gunakan untuk mendorong peserta ada di layer pertama adalah dengan cara memberikan kuis. Silakan dicatat teman-teman. Ya, otomatis semua profesional trainer itu pasti pakai ini dia pendekatannya dalam melatih supaya kita bisa mendorong peserta itu belajar sampai ke tingkatan paling tinggi. Dimulai dari yang pertama dulu, layer yang warna ungu, pengetahuan. Bagaimana cara kita membuat orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu? Parameternya apa? Kita bisa menggunakan kuis. Setelah kita berikan materi, lalu kita selingi dengan kuis. Itu cara kita untuk memandu atau mengidentifikasi apakah peserta kita udah sampai di situ atau belum. Kalau dia bisa jawab, berarti dia udah sampai di situ. Kalau dia belum bisa jawab, kita berikan lagi knowledge-nya. Selanjutnya pemahaman. Yang kita bisa lakukan untuk mendorong pemahaman peserta menjadi lebih dalam, itu dengan cara discussion. Nah, silakan ditulis ya. Layer kedua dari taksonomi belum itu, kita kasih masalah, kita minta peserta mendiskusikan. Nah itu, kita kasih masalah, kita minta peserta mendiskusikan. Contoh misalnya teman-teman dari konten kreator, kasih masalahnya apa? Kasih hasil insight dari konten. Lalu minta peserta diskusi. Kalau insight reach-nya begini, impresinya begini, maka berarti gimana? Apakah konten ini bagus buat diproduksi terus atau harus kita take down? Nah, minta peserta diskusi. Begitupun untuk teman-teman dari bidang yang lain ya. Sosial media, IoT, dan business intelligence juga sama. Kasih masalah, baru minta peserta diskusi. Itu cara kita mendorong peserta ada di layer kedua. Mereka understanding. Lalu cara kita mendorong dari level understanding ke level application adalah dengan cara kita minta mereka untuk menerapkan apa yang mereka pelajari. Praktek. Nah, kalau konten kreator misalnya teman-teman minta pesertanya bikin reels, bikin carousel, nah, bikin Instagram story, nah gitu ya. Nah itu cara mendorong peserta ada di level application atau apply. Begitupun kalau teman-teman ada di IoT atau di business intelligence, kasih mereka tugas. Itu cara kita untuk mengetahui mereka ada di mana nih. Kalau mereka belum bisa ngerjain tugasnya, itu akan ngasih tahu kita teman-teman sebagai trainer. Berarti dia belum siap di level ketiga. Level belajarnya masih ada di level kedua nih. Baru sampai di level paham. Nah, untuk itu kita harus minta dia menjelaskan ulang, kita kasih lagi framework-nya, baru dia akan masuk ke level 3. Nah, setelah peserta ada di level 3, kita harus dorong dia ke level analisis. Gimana caranya? Kasih mereka masalah study case. Lalu minta mereka pecahkan. Ya. Misalnya teman-teman kasih konten viral untuk teman-teman konten kreator atau sosial media misal. Kasih contoh konten viral. Terus minta mereka untuk menganalisis. Kalau hasil analytics-nya begini, kira-kira bisa nggak konten ini jadi viral atau FYP? Nah, misalnya gitu. Atau teman-teman dari bisnis intelligence atau IoT, kalau jalan proses servernya atau proses aplikasinya begini, atau misalnya desain websitenya seperti ini, atau misalnya kalau codingannya seperti ini, kira-kira akan terjadi crash nggak? Akan terjadi bug nggak? Nah, itu cara mendorong kita untuk peserta sampai di layer keempat, analisis. Kasih mereka study case. Study case dalam bentuk yang konkret ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi itu examine information and make judgment. Lempar pertanyaan kepada peserta, lalu minta peserta itu memeriksa hasil kerja dari temannya. Atau lempar instruksi ke peserta, minta peserta untuk memeriksa hasil kerja temannya. Setiap peserta itu tukeran hasil kerja. Lalu minta mereka memeriksa satu sama lain. Nah, itu mendorong peserta ada di level evaluasi. Mereka jadi tahu benar dan salahnya seperti apa, konsep benar dan salahnya bagaimana. Nah, itu cara kita trainer untuk mendorong peserta ada di level kelima, level belajarnya, evaluation.
Mereka menggunakan basis pemahamannya, skillnya, kemampuannya yang kita berikan tadi untuk digunakan melakukan penilaian. Nah, setelah itu baru kasih mereka proyek untuk mendorong mereka ada di level ke-6, creation. Ya, makanya tadi saya bilang biasanya ditutup dengan project based learning. Jadi selesai pelatihan, kasih peserta tugas, kasih proyek. Bikin konten reels yang seperti ini, harus sama plak ketuplak. Nah, gitu ya. Bikin konten carousel atau Instagram story atau YouTube dengan animation atau efek yang begini. Nah, mereka bisa nggak? Kalau mereka bisa berarti clear. Yang kita latih, yang kita berikan udah paham, udah dapet. Begitupun business intelligence dan IoT ya. Kasih mereka project, kasih waktu deadline seminggu atau 2 minggu, habis itu diperiksa. Oke, teman-teman, itu adalah cara kita sebagai trainer untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dari peserta mulai dari level yang tidak tahu menjadi tahu sampai mereka menjadi kreator. Mereka sudah menguasai skillnya di level creation. Nah, selanjutnya untuk learning pyramid ini adalah cara kita untuk membuat situasional pelatihan menjadi semakin dalam atau deep learning. Teman-teman bisa lihat panduannya dari learning pyramid. Kalau kita dari awal sampai akhir ceramah terus, nggak ada audio visual, dinamika suaranya juga terkesan flat dan monoton, maka yang terjadi mereka belajarnya cuma 5% atau 10%. Sayang nggak kira-kira? Kita udah ngomong panjang kali lebar, kita udah capek, udah keringetan, yang mereka pahami cuma 15%, kan sayang banget. Nah, tapi ketika teman-teman gunakan video, entah dari YouTube atau dari yang teman-teman buat, akan naik levelnya. Jadi 20% bobot belajarnya. Terus teman-teman minta mereka praktek, naik lagi bobot belajarnya jadi 30%. Minta mereka diskusi, kasih masalah, naik lagi belajarnya jadi 50%. Lalu setelah itu minta mereka untuk praktek mandiri, naik lagi jadi 75%. Atau simulasi, naik lagi jadi 75%. Setelah itu minta mereka menerangkan apa yang mereka buat dari proyek tadi. Itu naik lagi jadi 90%. Ya, jadi learning pyramid ini akan memberitahukan kita, akan memandu kita apa yang harus kita lakukan supaya bobot belajarnya itu jadi semakin tinggi. Nah, teman-teman dimulai dari audio visual, demonstrasi atau praktek role play, discussion, practice doing atau praktek mandiri atau simulasi. Setelah itu teach other, setelah mereka bikin proyek, minta mereka presentasi. Nah, itu level pemahaman mereka ada di 90%, teman-teman. Yuk, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak sebelum kita masuk ke dalam materi berikutnya? Silakan nih, Mu. Ada yang mau bertanya nggak, Mu? Oke, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, boleh silakan untuk raise hand boleh atau ketik di kolom chat silakan. Atau langsung on mic aja boleh. Kita diskusi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin mau cerita tentang pengalamannya sebagai trainer, boleh silakan. Pak Purnomo, silakan Pak Purnomo. Nah, mic-nya dibuka dulu, Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak. Nah, ya, silakan. Di level taksonomi belum tadi mulai dari pengetahuan sampai dengan kreasi itu, apakah di semua level itu harus dilakukan, harus dilaksanakan? Jawabannya iya, Pak. Iya, Iya. karena ini yang sering terjadi di kita itu karena memang apa ya, program pelatihan itu kadang basisnya itu waktu, sehingga ya pinter-pinternya instruktur kalau memang harus mengendalikan 6 taksonomi ini ke dalam sebuah desain pembelajaran, artinya memang harus menyusun tools-nya benar-benar yang harus kreatif gitu. Nah, durasi Memang pelatihannya basisnya berapa lama? waktu, Mas. Nah, pelatihannya berapa lama, Pak Purnomo? Ya, misalkan konten kreator itu 40 jam, ya 40 jam itu ada 9 modul. Nah, satu modul durasinya berapa lama? 2 jam? Ya itu tergantung dari ilmunya modulnya itu beda-beda.
Ya, Ah, ada modul yang berat, ada yang nah, ringan. berarti cara menggunakannya adalah di split berdasarkan modul, Pak. Nah, misalnya untuk modul-modul basic, kita fokus di level pengetahuan dan pemahaman. Misalnya modul pertama nih, atau modul kedua, kan masih basic biasanya, modul 1 sama 2. Nah, kita fokus pendekatannya di pengetahuan pemahaman, artinya banyak kasih kuis, banyak minta diskusi. Nah, nanti di modul ketiga, modul keempat, kita pakai di layer 4 sama 5 misalnya, atau level 3 sama 4, aplikasi dan analisis. Modul 3 sama 4 fokus kita lebih banyak minta mereka praktek, minta mereka analisis masalah. Itu di modul 3, 4, 5 misalnya. Modul 6, 7, 8, 9 fokusnya di creation. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi bukan satu modul 6-6-nya ada, tapi 6-6 ini bisa kita split berdasarkan kurikulumnya, berdasarkan modulnya. Jadi tetap dapat Pak Purnomo. Oh, berarti penyusunan desain roadmap-nya ya, roadmap Yes, materi ya. betul. Betul sekali, Pak. Nah, jadi bisa terus tercover tuh dari setiap levelnya. Tadi ada lagi tuh yang bertanya, silakan. Pak Irfan tadi ya kalau nggak salah ya, atau siapa ya? Ada yang raise Silakan hand tadi. Bapak yang tadi raise hand untuk Ah. on mic mungkin. Silakan Pak, apakah Izin, ada? Bu. Oh iya, silakan Bapak. Izin, perkenalkan saya Ande Nugra Safar dari Bantaeng. Hah? Ingin menanyakan, misalnya dalam satu kelas ini Pak, kompetensi dasar atau pengetahuan dasar siswa-siswa itu berbeda. Hmm? Eh, ada satu orang yang atau ada beberapa orang, satu dua orang yang memiliki pengetahuan yang sudah levelnya misalnya advance. Nah, itu bagaimana menyamakan pembelajaran dengan siswa lain yang pengetahuannya masih di basic seperti itu, Pak. Sehingga nanti layer-layer ini dapat bersamaan dilaksanakan di akhir pelatihan. Nah, caranya adalah bagi dengan kelompok-kelompok kecil, Pak Anugrah. Bagi dengan kelompok-kelompok kecil, lalu tunjuk satu orang yang menjadi perwakilan setiap kelompok dari peserta untuk menerangkan materinya, menjelaskan materinya ke teman-teman yang belum paham. Karena biasanya secara psikologis, kalau teman belajar dari teman itu lebih mudah dibanding teman belajar sama instruktur. Kadang-kadang begitu. Ketika dia dengerin kita agak jelimet nih, tapi ketika teman ngasih tahu, bro maksudnya kayak gini bro, gini-gini, lebih paham dia. Gitu loh. Nah, jadi pecah jadi kelompok-kelompok kecil, tunjuk satu orang yang bisa jadi perwakilan kelompok, minta mereka untuk menerangkan materi yang bisa membantu teman-temannya dalam belajar menjadi lebih dalam. Nah, gitu, Pak Anugrah. Atau kasih kasus di setiap kelompok, minta mereka berdiskusi satu sama lain. Itu juga bisa. Jadi kalau pertanyaannya cara membuat pemahaman merata adalah dengan discussion. Kelompok discussion atau group storming, gitu. Kita kasih kasus dulu ke mereka setiap kelompok. Kak Anugrah. Siap, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada Kak Ceria, silakan. Selamat sore, saya Ciryani dari BBPPT Bekasi. Saya mau tanya terkait dengan taksonomi Bloom ya. Tadi kan di bagian pemahaman dan evaluasi Coach Azwan bilang kasih masalah. Nah, itu perbedaannya di mana Coach? Minta penjelasan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Oke. Jadi perbedaannya kalau pemahaman ini kita membuat misalnya skenario soal yang sengaja kita bikin salah. Kayak soal true and false. Nah, terus tanya sama mereka, menurut kalian ini benar atau salah? Nah, contoh misalnya Ibu Ceria dari sosial media, kita kasih konten dengan hasil analitik yang kita rancang sendiri. Kita acak-acak hasil analitiknya. Terus tanya ke peserta, menurut kalian konten ini viral apa enggak? Nah, gitu. Kalau mereka bilang viral, berarti sesuai nggak nih dengan hasil rancangan kita? Nah, gitu ya. Contoh kayak yang saya bilang tadi di awal. Sengaja soalnya kita bikin salah-salah, pernyataannya kita bikin salah, kita tanya responnya. Kalau mereka bilang salah, berarti udah paham. Nah, gitu. Bedanya dengan evaluasi, evaluasi itu minta peserta untuk memeriksa hasil kerja temannya sendiri. Bukan Coach, yang analisis ya Coach. Oh, Maaf. analisis. Iya, Kalau analisis tadi study case. Oke. Nah, analisis itu study case. Misalnya ada konten yang impresinya cuma 200,
reach-nya 300. Bagaimana caranya untuk membuat reach dan impresinya itu naik 2 kali lipat? Nah, itu study case. Beda. Learning-nya jadi makin kompleks kalau pertanyaannya seperti itu instruksinya. Tapi kalau di level pemahaman, cuma sekedar kita pengen ngecek dia tahu nggak bedanya salah dan benar. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau di level analisis, mereka harus sudah paham how to-nya. Nah, gitu. Makanya kita minta mereka memeriksa hasil kerja, memeriksa hasil proyek, atau kita kasih study case. Oke, teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan yang lebih deep lagi. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya, itu adalah teknik delivery. Teknik delivery-nya yang biasa saya gunakan, teman-teman, ketika saya melatih, termasuk sekarang nih. Nah, ini metode yang saya buat dan saya rancang sendiri. Nama tekniknya adalah obat, ya. Ini adalah teknik delivery yang akan memudahkan kita dalam menyampaikan materi dengan impactful. Nah, ini teknik yang saya desain dan saya rancang sendiri selama 15 tahun. Nama tekniknya adalah obat. O itu adalah opening. Ketika kita memulai pelatihan, kita buka dulu dengan opening yang berkesan. Tujuannya apa? Untuk memecah kekakuan, mencairkan suasana. Misalnya entah dengan pantun, entah dengan kutipan, entah dengan pujian. Kalau pantun gimana? Nah, misalnya bibir dikulum, apa gitu ya. Nanti kan mereka pada happy tuh, ketawa ya. Atau dengan pujian. Saya senang banget loh saat ini saya melatih di hadapan adik-adik semua yang akan masuk ke dalam dunia industri yang lebih kompleks. Itu artinya kalian sudah mulai dewasa dan matang untuk bisa berkarir di dalam dunia industri. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Nah, itu pujian. Tujuannya adalah kita kasih kesan positif di awal supaya adrenalinnya turun, hormon stresnya turun. Jadi lebih nyaman, lebih rileks. Nah, gitu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam body delivery-nya. Di dalam body delivery, teman-teman, nggak perlu ada banyak teks di dalam slide. Sampaikan poin-poinnya aja, atau hal yang di-highlight yang kita masukin di PowerPoint. Jangan seluruh slide itu penuh dengan teks, jangan sampai begitu. Itu akan membuat mata peserta itu kelelahan untuk melihat teks yang terlalu banyak. Jadi yang dimasukkan ke dalam PowerPoint itu adalah highlight point, atau dasar teori, atau framework-nya aja, udah selesai. Sisanya tinggal kita yang menjelaskan, kita yang menambah atau kita elaborate. Selanjutnya, setiap kali selesai kita kasih teori, setiap kali selesai kita kasih konsep, setiap kali selesai kita kasih framework, selanjutnya adalah activity. Nah, apakah diskusi, apakah pertanyaan, kayak saya gitu ya ke teman-teman melempar pertanyaan, apakah role play, apakah simulasi, selalu ditutup dengan itu setelah teori, setelah konsep, setelah framework. Tujuannya kita langsung pengen tahu nih level belajarnya udah naik atau belum. Nah gitu. Setelah itu baru ditutup dengan tes, dengan ujian, atau dengan kuis, atau dengan esai, atau dengan study case. Nah, kita pengen ngecek nih evaluasi, apa yang kita sampaikan udah sampai di mana. Kalau activity untuk membantu level pemahamannya menjadi lebih dalam. Ya, jadi obat, O-nya opening, B-nya body delivery, A-nya adalah activity untuk memperdalam proses belajar, T-nya adalah kita ngetes, menguji. Udah sampai di mana nih level pemahamannya? Ya. Nah, contohnya seperti yang saya buat ada di slide ini. Openingnya misalnya Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali nih saya bisa berada di tengah-tengah peserta yang sangat antusias untuk upskilling komunikasi. Nah, ini pujian, teknik pujian kalau teman-teman pengen menggunakan seperti ini. Lalu kita kasih masalah di awal. Ternyata komunikasi ibarat sebuah pedang. Jika tumpul sebagus apapun kemasannya maka tidak berguna. Namun jika tajam, mau bagaimanapun kemasannya, banyak orang akan menerima manfaat dari pedang tersebut. Untuk itu saya buka pelatihan efektif komunikasi pada pagi hari ini. Nah, setelah kita kasih masalah, kita buka dengan bridging. Itu teknik openingnya. Setelah itu kita body delivery, masukin teorinya apa yang kita pengen ajarin. Menurut Profesor Albert Mehrabian, mengatakan komunikasi efektif itu harus mewakili 3 aspek. Ada verbal misalnya, ada visual, ada vokal.
Nah, untuk bisa mencapai ketiga aspek ini, maka perlu apa? Nah, itu di body. Setelah itu activity. Untuk mempermudah pemahaman materi sebelumnya, mari kita bermain sebuah aktivitas. Apa aktivitasnya? Masukin di sana, teman-teman. Apakah role play, apakah simulasi, dan sebagainya. Lalu kita tes. Akhirnya permainan dan kegiatannya selesai, silakan setiap kelompok atau peserta menceritakan insight apa yang kalian dapat. Nah, selalu usahakan begitu teman-teman. Setiap kita selesai kasih teori, kita tutup dengan activity. Apakah FGD, simulasi, role play, praktek. Setelah itu minta mereka memberikan kesimpulan, apa yang mereka dapat dari permainan itu, apa yang mereka dapat dari activity itu, apa insight yang mereka dapat dari kegiatan sebelumnya. Tujuannya untuk menguji level pemahamannya, level belajar udah naik atau belum. Ya. Nah, itu teknik delivery yang sangat sederhana dan praktis yang saya selalu lakukan dalam 15 tahun ini. O-nya itu adalah opening, B-nya body delivery, sampaikan teori, konsep, dan sebagainya di B. Lalu activity adalah role play, discussion, simulasi, fasilitasi, dan sebagainya. Yang T adalah kita menguji, boleh dengan tes, kuis, esai, soal, atau misalnya dengan pertanyaan, atau minta mereka sampaikan apa yang mereka pelajari dari kegiatan sebelumnya. Nah, itu dites. Ya. Baru kita lanjut ke teori yang kedua. Nah, begitu. Siklusnya selalu kayak gitu, teman-teman, kalau ingin deep learning ya. Jadi, siklus deep learningnya begitu. Teori, activity, tes. Teori, activity, tes. Teori, activity, tes. Nah, selalu kayak gitu. Oke. Nah, untuk membuat sesi learning refleksinya menjadi semakin hangat dan dalam, teman-teman bisa gunakan metode yang sering saya gunakan. Learning reflection yang pertama itu namanya start, stop, continue. Atau yang dinamakan dengan traffic light form. Nah, namanya adalah traffic light form. Ini adalah tools di dalam fasilitasi. Jadi setelah teman-teman kasih teori, kasih framework, lalu minta mereka aktivitas, nah setelah itu teman-teman kasih learning reflection. Apa hal baru yang teman-teman dapatkan, silakan tulis di bagian start. Apa hal yang harus teman-teman stop supaya belajarnya jadi semakin optimal, teman-teman masukkan di dalam kolom stop. Misalnya menunda, males-malesan, banyak ngobrol, nah itu masukin ke dalam stop. Apa hal yang sudah baik yang teman-teman lakukan sekarang dan harus terus dilanjutkan? Itu masukin di dalam continue. Biasanya saya menyiapkan flip chart, teman-teman. Lalu pakai sticky note. Nah, nanti biar peserta itu bergerak. Mereka akan nempelin sticky note ke depan. Mereka harus bergerak ya. Kalau nggak bergerak, mereka diam duduk terus nanti ngantuk. Jadi teman-teman siapin sticky note atau karton atau flip chart, minta mereka tulis, minta mereka tempel ke depan. Nah, gitu. Itu refleksi pembelajaran yang dinamakan traffic light form. Yang kedua, teman-teman juga bisa pakai yang namanya PVB. PVB itu Perspective Values Behavior. Setelah kalian belajar teori yang saya berikan, tuliskan perspektif baru apa yang kalian dapatkan saat ini. Nah, silahkan kalian tempelkan di dalam kolom perspektif. Lalu value, kira-kira value yang harus kalian bangun supaya kalian bisa lebih cepat belajar apa saja? Apakah ulet, apakah konsisten, apakah komitmen? Tuliskan di kolom values. Nah, values itu adalah nilai-nilai diri yang harus saya munculkan untuk mempercepat saya belajar. Nah, itu adalah values. Selanjutnya behavior. Habit baru apa yang harus saya munculkan? Tindakan baru apa yang harus saya ciptakan untuk mempercepat proses pemahaman saya dan belajar saya? Nah, teman-teman minta peserta tuliskan di sticky note, tempelkan di kolom behavior. Ya, jadi teman-teman bisa pakai dua tools nih yang saya kasih dari teknik fasilitasi. Yang pertama start, stop, continue. Yang kedua perspective, values, behavior. Boleh pakai salah satunya atau mau dikombinasi silakan. Nah, nanti hasilnya ini akan jadi report kita. Kita pengen tahu nih, refleksi pembelajaran peserta kita ada di mana dan seperti apa.
Nah, ini contohnya teman-teman yang saya gunakan baik untuk instansi pemerintah maupun untuk swasta. Nah, ini contohnya begini situasionalnya. Jadi siapin flip chart, sticky note, minta mereka tulis, lalu mereka tempel. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kita udah selesai di chapter kedua, selanjutnya terakhir kita masuk ke dalam chapter ketiga. Chapter ketiga ini kita langsung praktikal teman-teman ya. Chapter ketiga ini bicara soal bagaimana kita bisa memanajemen prioritas kita dan waktu yang kita gunakan sebagai trainer. Karena trainer itu nggak mudah loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa juga, ya. Karena pekerjaannya itu kompleks. Ya, semuanya yang ada di dalam badan kita dan pikiran kita tuh bermain. Makanya tuh capeknya nggak main-main ya. Capek pikiran, capek fisik juga. Nah, untuk membantu teman-teman supaya efektivitasnya jadi semakin tertata dan optimal, teman-teman bisa gunakan tools yang namanya PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Nah, tujuan menggunakan tools ini adalah menstrukturkan rencana kegiatan atau harian pekerjaan kita, supaya kita nggak terdistraksi dengan yang lain-lain. Terus yang kedua, memberikan fokus yang lebih besar pada hal yang penting dan bobotnya yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara berkala atau berkelanjutan. Yang keempat, membantu kita dalam menerapkan keputusan menjadi lebih strategik dan objektif. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Teman-teman boleh tulis ulang di kertas, atau bikin di Canva, atau bikin di bukunya masing-masing, atau di laptop juga boleh. Ya, kolom pertama namanya plan, di bawahnya kalibrasi. Kolom kedua do, di bawahnya kalibrasi. Di kolom ketiga check, di bawahnya kalibrasi. Di kolom keempat act, di bawahnya kalibrasi. Kalibrasi itu maksudnya apa? Kalibrasi itu adalah tulisan atau jawaban atau penjabaran yang kita isi, tujuannya adalah apa hal-hal kecil atau apa hal-hal praktikal yang kita bisa lakukan untuk mencapai si plan. Yang bisa kita lakukan untuk mencapai si do. Yang bisa kita lakukan untuk mencapai si check. Yang kita bisa lakukan untuk mencapai si act. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini contohnya. Misalnya di bagian plan kita tulisin nih tujuan kita di plan. Meningkatkan efektivitas penyampaian materi pelatihan agar peserta pelatihan lebih memahami dan mampu menerapkan di dunia kerja. Kalibrasinya, apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai plan? Mengembangkan modul pelatihan berbasis kompetensi dan praktik lapangan, serta menyusun formulir evaluasi keterlibatan peserta atau form feedback. Nah, itu yang saya akan lakukan untuk mencapai si plan. Nah, gitu loh. Dengan adanya tools ini, kita akan terhindar dari distraksi pekerjaan, teman-teman. Jadi, setiap kali kita mulai kerja, kita cukup tinggal lihat tools ini dan berikan fokus kita secara penuh ke setiap tabelnya atau kolomnya. Lalu selanjutnya do. Do adalah hal-hal besar yang kita lakukan untuk mencapai si plan. Ya. Misalnya menggunakan metode interaktif seperti studi kasus, simulasi dan diskusi kelompok, mendukung media pendukung seperti visual dan audio atau video. Do adalah hal-hal besar yang kita perlu capai untuk mencapai si plan. Plan itu adalah tujuan utama kitanya. Do adalah hal-hal besar yang perlu kita capai untuk membantu kita lebih mudah mencapai plan. Nah, di bagian kalibrasi dari do adalah hal-hal kecilnya yang bisa kita lakukan di setiap momen. Nah, untuk mencapai si do. Bagian check adalah cara kita untuk memeriksa sejauh mana progres kita dalam mencapai do dan dalam mencapai plan. Nah, itu kita masukkan di dalam check. Contohnya apa? Pretest dan post-test, melakukan survei keterlibatan peserta atau form feedback, menganalisis feedback terbuka ya dari peserta atau kita buat formulir observasi selama pelatihan. Kalibrasinya, nah, apa hal-hal kecil yang dapat mendukung kita untuk mencapai si check?
Oh, passing score-nya minimal 90% buat post dan pretest. Nah, itu parameternya nih untuk kasih tahu kita bahwa ceknya udah berfungsi dengan ideal. Atau minimum kepuasan peserta ada di skala 4,5 dari 5. Nah, itu parameter yang kita set untuk diri kita. Nah, ketika itu tercapai, maka akan memudahkan kita untuk mencapai si cek. Nah, gitu loh. Jadi kalibrasi itu adalah turunan teknisnya. Ya, kalibrasi adalah turunan teknisnya dari tabel yang ada di atas. Begitupun ek itu adalah continue improvement. Apa yang bisa kita lakukan secara berkelanjutan supaya plan-nya itu tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Ya, itu tulisin di dalam ek. Misalnya menjadwalkan coaching one-on-one secara berkala untuk peserta yang below performance setiap bulannya. Nah, gitu loh. Atau menyusun micro learning atau materi singkat, lalu kita taruh di dalam LMS, Learning Management System, atau taruh di dalam Google Drive, supaya setiap peserta bisa melakukan micro learning di setiap waktu luangnya. Tujuannya apa? Tujuannya satu, tabel X itu membantu kita melakukan continuous improvement. Supaya setiap harinya, setiap momennya bisa membantu kita dalam mencapai si plan. Kalibrasinya gimana dari X? Terdapat kenaikan skor dari pre-post terhadap peserta yang sebelumnya turun nilainya jadi naik. Nah, gitu loh. Yang tadi habitnya buruk jadi bagus. Yang tadi disiplinnya jelek jadi bagus. Nah, gitu loh. Ya. Itu teman-teman taruh di dalam kalibrasinya dari X. Oke. Nah, coba teman-teman bikin dulu selama 5 menit di kertasnya masing-masing atau di dalam laptop masing-masing, di dalam Excel juga boleh. Teman-teman rancang dulu secara singkat kira-kira plan do check act-nya apa berdasarkan fungsinya teman-teman masing-masing. Yuk, silakan yuk, 5 menit. Tuliskan satu plan aja dulu ya, jangan banyak-banyak teman-teman. Ya, silakan tulis satu plan dulu aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau udah terbiasa dengan tools ini, baru teman-teman bikin plannya itu ada 2 poin atau ada 3 poin, nah gitu. Ya, silakan ya. Ya, misalnya teman-teman sebagai trainer di konten kreator, plannya apa? Tujuan besarnya teman-teman. Tujuan yang pengen dicapai, tujuan besarnya. Nah, terus tuliskan do-nya. Do itu adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mencapai si plan. Hal-hal besar. Lalu cek. Cek itu adalah apa yang teman-teman bisa lakukan untuk menguji dan memeriksa. Do-nya udah berjalan belum? Plan-nya sudah berjalan belum? Sudah tercapai belum? Nah, gitu. Atau masukkan hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mendukung keberhasilan do dan mendukung keberhasilan plan. Kalau di act itu adalah continue improvement. Apa hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk perbaikan secara berkala. Ya, perbaikan pembelajaran secara berkala. Itu di act. Ya, silakan. Bikin dulu aja secara singkat biar dapat experience-nya. Yuk, 3 menit lagi teman-teman ya.
Yuk, 2 menit lagi teman-teman, silakan. Oke, teman-teman, waktunya selesai. Nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi ya untuk menjawab kalibrasinya, melengkapi kalibrasi, dan melengkapi setiap tabel yang lain. Kita masuk ke dalam penghujung acara. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk menjadi seorang trainer yang impactful, manfaatkan semua alat perlengkapan dan peralatan untuk menunjang dan memudahkan peserta dalam memahami konsep, Orang framework, persen tapi lagi sibuk di kantor sebenarnya. dan untuk bisa memahami dari materi yang kita berikan. Jadi manfaatin semua perlengkapan peralatan yang ada, kreatif dalam mendesain pelatihannya, apakah metodenya lebih banyak diskusi, praktek, simulasi, dan sebagainya. Lalu jangan lupa libatkan peserta terus dalam bertanya. Karena pertanyaan yang kita berikan ke peserta itu akan membantu peserta dalam menstrukturkan cara belajarnya di dalam pikirannya. Jadi lebih banyak bertanya. Ya jangan kita tidak bertanya, jangan tidak memberikan ruang bertanya. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam ruang bertanya nih, Kak Umuk. Silakan, ada yang mau bertanya nggak 1-2 orang? Ya, silakan. Dari Kak Davina mungkin ada peserta yang mau bertanya? Boleh raise hand. Kak Davina suaranya nggak keluar. Halo? Ya, dah. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk raise hand, tapi kalau misal berkendala bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Apa yang mau di-share? Nanti peserta dapat modulnya ya, Kak Davina ya? Dapat, Kak. Oh, dapat tuh teman-teman Bisa ya. juga di LMS. Nanti teman-teman bisa juga tuh untuk lanjut belajar dari modul terhadap tools-nya bisa dari LMS. LMS dibimbing ya. Ya, benar, Kak. Ya, dari Kak Ceria, Kak Anugrah atau teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau mau open mic juga boleh. Mana Bapak Ibu apakah ada atau mungkin mau sharing pengalaman juga untuk ditanyakan ke Coach Azwan? Ya, silakan. Atau bagi teman-teman yang udah oke, udah dapat insight-insightnya, boleh kasih konfirmasi icon api juga bisa yuk. Nah, di chat Zoom. Kalau menurut teman-teman nggak ada pertanyaan, udah oke, komplit dan clear, boleh silakan kasih icon api di chat Zoom. Nah, Kak Arya nih, berarti udah confirmation. Nah, ya yang lain silakan. Kalau belum, boleh di-share pertanyaannya. Apa yang mau saya ulang atau saya bahas? Untuk materi nanti akan dikirimkan di LMS juga ya Ibu Bapak. Jadi tenang aja untuk rekaman ini juga pasti ada di LMS. Ya, lengkap ya di LMS semua ya.
Benar, Coach. Ini banyak yang apa nih, Coach? Kayaknya udah pada paham nih ya. Oke, kalau begitu berarti ritual saya yang terakhir nih. Nah, Aduh, apa tuh, Pak? ritual yang terakhir teman-teman boleh disambut sore-sore nonton TV. Cakep. 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 Oke. Bawa kakak juga kecapi. Cakep. Oke, niat hati hanya ingin berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Saya dengan Coach Azwan, saya kembalikan Luar ke teman-teman biasa. dari Dibimbing. Mantap. Silakan ya. Silakan Terima ya. kasih, Coach. Sama-sama, Thank you, sama-sama, Pak. Coach. Sama-sama. Terima Kita kasih. foto bersama dulu kali ya. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama Bu. Kita foto bersama nih mungkin nih. Baik, terima Cakep. kasih. Udahan Banget, Pak. Pak, udah, Pak. Cakep banget. Oke, baik. Suara saya kedengeran kan ya, Coach ya? Ada. Oke. Terima kasih banyak Coach Azwan untuk pantunnya yang sangat cakep, belum pantun aja udah cakep. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah fokus pada hari ini. Mungkin kita foto terlebih dahulu ya. Oke, bisa standby kameranya, mungkin bisa dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Lagi slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide ke-7 1, 2, 3. Dan slide terakhir sebentar. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, udah semua nih Coach. Oke, Ibu Bapak, kalau misalnya sebentar. Ada kesalahan teknis. Oke, terima kasih untuk Ibu Bapak. Tadi kita udah melewati sesi materi bersama Kak Azwan untuk menyampaikan bagaimana sih melakukan pelatihannya itu seperti apa nanti. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, Ibu Bapak ini bisa langsung bertanya di grup atau hubungi Kak Azwan secara langsung ya Kak ya. Ada kira-kira kontak yang bisa dihubungi nggak ya Kak untuk buat nanya-nanya nih? Boleh nanti terhubung lewat Instagram ya. Ada di Oke. coach_azwan. Oke, nanti bisa ditulis di kolom chat kali ya Coach ya untuk Iya. user ID-nya. Untuk Ibu Bapak jangan lupa sebelum live ini akan ada sesi isi link feedback ini sebagai presensi atas kehadiran juga karena tadi kan sudah seharian nih kita mengikuti rangkaian kegiatan. Sebelumnya akan aku share dulu sebentar. Oke, ini untuk linknya apakah sudah kelihatan? Oke, sudah. Oke, untuk linknya aku juga kirimkan di kolom chat. Sebentar. Ini untuk presensinya juga akan sekalian dimasukkan ke dalam feedback-nya. Jadi dimohon untuk Ibu Bapak diwajibkan untuk mengisi form feedback ini karena nantinya masukan kalian untuk kami ini sangat berharga sekali dan juga nantinya presensi Ibu Bapak akan kami akumulasikan ke dalam daftar kehadiran dan juga akan menjadi penunjang untuk penilaian Ibu Bapak nanti di sesi akhir kegiatan ini. Oke, mungkin nanti akan di-share juga form feedback ini di grup masing-masing dari peserta. Mungkin akhir kata aku akhiri kali ya Kak untuk sesi kita hari ini sebentar. Oke, mungkin bisa di SS dulu kali ya Bu, aku kasih waktu 10 detik mungkin ya. Oke. Oke, boleh tuh yang mau follow IG dari Coach Azwan buat nanya-nanya lebih lanjut lagi terkait dengan materi yang tadi udah dilaksanakan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk mengerjakan post test yang sudah
tersedia di LMS. Tadi kan sudah melewati bagaimana nih cara untuk masuk ke LMS-nya, jadi jangan lupa dikerjakan. Untuk post-tesa sendiri, deadline-nya adalah 30 menit sebelum kelas berikutnya. Jadi dimohon kalau bisa untuk diselesaikan pada hari ini sebelum kelas besok akan dimulai, dan juga persiapkan diri Ibu Bapak sebaik mungkin karena besok kita akan mulai sesi pelatihan bersama coach dari masing-masing bidang. Dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat, karena itu Ibu Bapak dapat bergabung ke dalam Zoom sebelum jam 9 tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat belajar dan salam semangat untuk Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Sehat, sukses selalu ya. Terima kasih, Coach. Coach. Baik, terima Yo, Terima kasih banyak sama-sama. Coach Azwa.